Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Suasana menjadi padat dan sunyi di tanah yang luas dan kosong ini. Satu persatu, banyak tatapan menatap Fuao yang tak bergerak yang terbaring puluhan meter jauhnya. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam tatapan mereka. Ini adalah elit bintang 3 Dowling. Dengan kekuatan Fuao, dia bisa masuk 70 teratas, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia dikalahkan oleh seorang murid baru yang baru saja tiba di akademi dalam tidak lebih dari 5 hari yang lalu. Terlebih lagi, kekalahan ini sebenarnya sangat menyedihkan. Mereka memikirkan bagaimana Fuao masih bertindak penuh kemenangan 10 menit yang lalu hanya untuk berakhir saat ini terbaring tidak jauh seperti anjing mati. Adegan lucu ini benar-benar membuat semua orang yang menonton dari sekelilingnya merasakan perasaan yang aneh. Asteris batuk asteris, asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Suara batuk yang intens tiba-tiba terdengar di tanah kosong, memecah suasana tenang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan melakukan kontak dengan tanah. Salah satu lututnya tanpa sadar diletakkan di tanah. Beberapa pucat muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Keringat dingin dalam jumlah banyak berulang kali keluar dari dahinya. Melihat dari nafasnya yang tergesa-gesa, jelas bahwa kemenangan ini bukannya tanpa harga. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sesosok melintas dan muncul di sisi Xiao Yan. Tangannya yang halus melingkari pinggang Xiao Yan. Wanita muda berpakaian hijau itu tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan sakit hati saat dia melihat wajah putih pucat milik Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Itu hanya serangan balik untuk meningkatkan kekuatanku dengan paksa. Xiao Yan mengangkat tubuhnya dengan susah payah saat dia mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Skyfire Tree Mysterious Cheng memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Tetapi kerusakan yang disebabkan oleh energi liar di dalam tubuhnya juga cukup ekstrim. Jika bukan karena Xiao Yan adalah seorang alkemis dan dia memiliki Yao Lao, seorang alkemis Grandmaster yang sangat berpengalaman membantunya dari dalam, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan berani menggunakan teknik ini secara sembarangan. Meskipun demikian, tubuhnya akan merasakan sakit yang luar biasa setiap kali dia menggunakannya. Tangan Xiao Yan bertumpu pada bahu lembut Sun Er. Matanya dengan dingin menatap Fuao, yang terbaring agak jauh. Awalnya, orang ini tidak akan kehilangan begitu banyak, namun, dia meremehkan sejauh mana api surgawi menahan afinitas air Doqi. Kemungkinan Xiao Yan juga tidak akan berani langsung melawan serangan kuat yang menggabungkan keterampilan Do dan objek yang diaglomerasi Doqi seandainya itu adalah elemen yang tidak ditekan oleh api surgawi. Namun, terlepas dari apakah ada elemen keberuntungan dalam pertarungan ini, Xiao Yan telah memperoleh kemenangan. Ini sudah cukup. Xiao Yan mengambil pil obat untuk menyembuhkan luka dalam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kelompok Baisan. Melihat tatapan tajam seperti pisau Xiao Yan dilemparkan, sekelompok orang dari geng putih, termasuk Baisan, tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menyaksikan Xiao Yan. Fuao kalah. Bawa dia pergi. Ingat janji Anda kepada kami. Ada cukup banyak saksi yang hadir. Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, geng putih, Anda ini akan benar-benar didiskreditkan. Xiao Yan tidak mengadopsi tindakan yang terlalu merangsang dan hanya berbicara dengan suara dingin. Orang bodoh ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkannya hanya karena dia bintang 3 Dowling. Sekarang, tidak hanya dia kalah, dia juga meninggalkan Xiao Yan dan Pans Gate setengah tahun untuk berkembang. Setelah setengah tahun, sepertinya Older Kasin harus datang ke sini secara pribadi jika mereka ingin menghapus Pans Gate. Baisan menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat dia menatap Fuao, berbaring tidak jauh seperti anjing mati. Ayo pergi.
Seluruh tubuh Baisan merasa tidak nyaman saat dia ditatap oleh tatapan tajam dan dingin Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya melambaikan tangannya saat dia berteriak dengan nada tertekan dan sangat tidak mau. Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dalam berbalik dan dengan cepat keluar dari residensi siswa baru. Di belakangnya, beberapa anggota White Gang buru-buru mengikuti. Dua orang melangkah keluar dan meraih Fuao saat mereka melewatinya di sepanjang jalan. Melihat sekelompok orang menghilang dari ujung pandangan mereka dengan cara yang terlihat menyedihkan, anggota Pansget yang sarafnya tegang akhirnya menghela nafas lega. Namun, kali ini, mereka tidak bersorak. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat adanya urgensi di mata satu sama lain. Apa yang mereka lihat adalah urgensi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun mereka baru saja memasuki akademi dalam beberapa hari yang lalu, mereka benar-benar dapat merasakan pentingnya kekuatan di akademi dalam. Sebelumnya, mereka semua bisa dianggap sebagai yang terbaik di akademi luar. Namun, sekarang mereka adalah anggota paling biasa di akademi dalam. Agar tidak dapat menerima penghinaan seperti yang hari ini, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Mereka dengan jelas memahami dalam hati mereka bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya bergantung pada Xiao Yan dan yang lainnya untuk menanggung semua masalah dalam akademi dalam ini. Sebagai anggota Pansget, mereka juga perlu berkontribusi. Semuanya, acaranya sudah selesai. Silakan pergi. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada siswa yang lebih tua di sekitarnya yang menonton saat dia berbicara. Mendengar tamu Xiao Yan mengusir perintah, para pengamat di sekitar juga menangkupkan tangan mereka ke arah Xiao Yan dengan cara yang sangat sopan. Setelah itu, mereka keluar dalam kelompok kecil, berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi di sepanjang jalan. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan pertarungan yang telah selesai sebelumnya. Xiao Yan GG, aku khawatir masalah tentang dirimu yang mengalahkan Fuao akan menyebar ke seluruh akademi dalam. Sun Er tersenyum penuh kasih saat dia mendukung Xiao Yan. Ini juga bagus. Paling tidak, itu harus bisa menakut-nakuti faksi-faksi yang memiliki niat buruk terhadap gerbang PAN kita. Xiao Yan menghela nafas lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para anggota Pansget yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dia perlahan berkata, semuanya, kurasa sekarang kalian semua mengerti betapa pentingnya kekuatan di dalam akademi dalam ini, kan? Iya, puluhan siswa baru mengangguk dengan seragam. Tanpa kekuatan, kita hanya bisa diganggu oleh orang-orang yang memblokir pintu masuk kita. Apakah Anda semua ingin menanggung apa yang terjadi hari ini untuk kedua kalinya? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, sebuah flus tiba-tiba menyerbu wajah semua siswa baru. Darah di hati mereka mendidih saat mereka meraung. Mulai besok, anggota Pansget akan mulai memasuki Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih. Dengan mengandalkan kekalahan Fuao hari ini, seharusnya tidak ada faksi lain yang datang untuk mencari masalah dengan kami untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin selama periode waktu ini. Suara Xiao Yan rendah saat dia berbicara. Selain itu, dengan mengalahkan Fuao hari ini, kami pasti telah memberikan tamparan kejam ke wajah geng putih. Karenanya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Karena janji mereka mungkin tidak akan menyerang kita selama setengah tahun ini. Namun, setelah setengah tahun berlalu, geng putih pasti akan muncul. Petik 2. Agar kita bisa melawan geng putih dalam waktu setengah tahun, masalah peningkatan kekuatanmu sangat mendesak. Semua anggota Pansget memiliki wajah memerah saat mereka mengangguk berat setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Baik, semua orang bisa bubar untuk hari ini. Berkumpul di sini besok, kami bersama-sama akan memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju paviliun kecil rumah. Saat dia hendak memasuki pintu,
Langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat dia berbisik kepada Sun Er di sampingnya, "Benar, panggil Atai di sini. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya." Petik 2. Iya. Sun Er mengangguk sedikit, membalikkan tubuhnya dan pergi. "Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Geng Putih?" Xiao Yan, Sun Er, Wu Hao, dan Hu Jia semuanya duduk di kursi di aula. Atai juga duduk di kursi di sebelah kiri. Pertanyaan Xiao Yan jelas ditujukan padanya. Pemimpin White Gang disebut Bai Cheng, sepupu Bai San yang lebih tua. Dia sangat kuat dengan kekuatan sekitar bintang 6 Dowling. Dikatakan bahwa dia juga ahli dalam peringkat kuat. Dia juga dianggap sebagai orang dengan reputasi terkemuka di Akademi Dalam. Atai berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Dowling bintang 6, seorang ahli di peringkat kuat. Apa pangkatnya? Xiao Yan sedikit mengernyit saat jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia sudah menunjukkan Skyfire Tree Mysterious Cheng ketika dia bertarung dengan Fu Ao, bintang 3 Dowling ini. Selain itu, dia mengandalkan keuntungan dari api inti teratai hijau untuk untungnya mengalahkan yang terakhir. Jika dia bertemu dengan bintang 6 Dowling, akan ada celah dari seluruh kelas. Peluangnya untuk menang, kecuali dia menggunakan Flame Splitting Tsunami atau Angry Buddha Lotus Flame berskala besar, peluangnya untuk menang pada dasarnya akan 0. 34. Atai menjawab dengan jujur. Pemahamannya tentang Akademi Dalam agak melebihi harapan Xiao Yan. Bintang 6 Dowling hanya berada di peringkat 34, peringkat kuat dari Akademi Dalam ini memang memiliki kandungan emas yang cukup banyak. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat dia berbicara dengan senyum menyentuh sudut mulutnya. "Iya, ini memang sangat menantang." Wu Hao mengangguk sambil tersenyum. Semangat juang yang liar dan panas memenuhi wajahnya. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya, menyandarkan tubuhnya di belakang kursi, dan mendesah, "Bagaimana dengan anggota Geng Putih lainnya? Seperti apa kekuatan mereka?" Petik 2. Selain Bai Cheng, Geng Putih memiliki 3 orang elit Dowling. Salah satunya adalah Fu Ao yang kamu lawan hari ini. Kekuatan bertarung dari 2 lainnya mungkin sedikit lebih kuat dari Fu Ao, tapi level mereka sekitar 3 bintang Dowlings. Atai menghela nafas. Ada total 34 anggota lainnya. 13 dari mereka adalah Dadoushi yang kuat. Sisanya sebagian besar berada di sekitar puncak kelas Doushi. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka dapat langsung maju ke kelas Dadoushi. Petik 2. 4 Dowling, 13 Dadoushi dan sisanya berada di puncak kelas Doushi. Xiao Yan menghela nafas dan bergumam, "Geng Putih ini memang cukup kuat, merepotkan." Mereka memang cukup kuat. Geng Putih ini mungkin tidak dianggap sebagai faksi terbaik dalam Akademi Dalam, tapi tidak banyak orang yang secara terbuka memprovokasi mereka. Atai tertawa getir. Jika itu di masa lalu, faksi dengan level White Gang biasanya tidak akan menemukan masalah dengan faksi mahasiswa baru. Kali ini, kemungkinan karena Bai San mereka datang dan menemukan kita. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Bai San dan dia sudah lama berkonflik. Sekarang yang pertama telah memasuki Akademi Dalam dan memiliki kekuatan yang bisa dia pinjam. Wajar jika dia akan datang dan menemukan masalah dengan Xiao Yan. Dengan kata lain, Pan's Gate dapat dianggap terlibat olehnya. Lakukan semua seperti yang saya katakan sebelumnya. Mulai besok, anggota Pan's Gate akan memasuki Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih. Kami perlu meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat-singkatnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya, "Setiap orang memiliki cukup energi api di tangan mereka, bukan?" Terima kasih kepada ketua, energi api yang kami peroleh dari kompetisi berburu cukup untuk kami latih selama 1 bulan di menara." Atai tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ya, itu bagus." Xiao Yan mengangguk dan menghembuskan nafas lembut. Dia dengan lembut bergumam, "Mudah-mudahan tidak akan ada masalah tak terduga lainnya yang terjadi."
Pansget, saat ini sangat lemah. Sungguh merepotkan bagi kami untuk membangun pijakan di akademi dalam ini. Suasana ruangan yang cukup terang mengandung aroma mesiu yang samar. Ada lebih dari 10 orang berdiri atau duduk di dalam ruangan ini. Pada saat ini, ada kemarahan di wajah orang-orang ini. Bos, Pansget, itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka justru berani menghajar Fuao sampai dalam kondisi seperti itu. Jika kita tidak membalas mereka, bagaimana, geng putih, kita akan bertahan di akademi dalam di masa depan. Seorang pria di ruangan itu tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia membanting telapak tangannya ke atas meja dan berteriak dengan marah. Itu benar, bos, kita tidak bisa membiarkan kakak Fuao menderita begitu saja. Suara pria itu baru saja terdengar ketika orang-orang yang tersisa di ruangan itu ikut serta dan menuntut secara seragam. Seorang pria bersandar di sandaran kursinya saat dia duduk di kursi pemimpin di ruangan itu dan telapak tangannya membelai dagunya. Melihat penampilannya, ada sedikit kesamaan antara dia dan Baisan. Tampaknya dia harus menjadi pemimpin, geng putih, sepupu Baisan yang lebih tua dan orang kuat yang menduduki peringkat 34 di peringkat kuat, Bai Cheng. Bai Cheng mengabaikan orang-orang di ruangan yang sedang bersemangat untuk bertindak sebagai sebuah kelompok. Tatapannya berhenti pada sosok manusia di sisi kirinya. Saat ini, setengah dari wajah sosok manusia ini terbungkus kain kasa. Dari setengah sisi wajah yang terbuka, seseorang dapat secara samar-samar mengidentifikasi orang ini. Dia adalah Fuao, yang pingsan di tempat setelah Xiao Yan dengan kejam mengayunkan pukulan ke wajahnya hari ini. Fuao, bagaimana lukamu? Melihat sikap Fuao yang menyedihkan ini, pria itu tanpa sadar mengerutkan kening saat dia membuka mulutnya dan bertanya. Saat dia membuka mulutnya, kebisingan di ruangan itu segera menjadi sunyi. Tatapan semua orang berhenti di tubuh Fuao. Saya tidak menderita luka dalam yang terlalu serius. Namun, saya perlu istirahat selama 4 hingga 5 hari agar dapat pulih sepenuhnya. Suara Fuao yang agak berubah dikeluarkan dari mulut milik Fuao, yang setengah wajahnya terbungkus. Apa kekuatan Xiao Yan itu? Bai Cheng mengangguk sedikit dan menyipitkan matanya. Suara tenangnya mengandung seutas benang dingin yang gelap. Kekuatannya sendiri hanya sekitar bintang 5 atau 6 dadosi. Namun, dia tampaknya bisa menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri, meningkatkannya ke kelas Dowling. Selain itu, nyala api yang dia gunakan juga sangat mendominasi dan kuat. Kombinasi dari teknik Dou dan item yang diaglomerasi dari serangan Douki yang telah saya tunjukkan semuanya dinetralkan oleh api yang mendominasi itu. Ketidakpuasan melintas di mata Fuao. Kemarahan dalam suaranya juga menjadi lebih kaya. Awalnya, saya tidak akan kalah dengan menyedihkan, tapi siapa sangka bahwa orang itu benar-benar tahu teknik Dou Sonic. Dia memanfaatkan saya ketika saya tidak bisa bertahan, mengguncang saya sampai saya menjadi linglung, dan melancarkan pukulan keras untuk memukul saya sampai dengan cara ini. Petik 2. Bai Cheng mengangguk sedikit. Dia menoleh ke satu sisi. Baisan yang berwajah dingin duduk di sana. Yang terakhir mengangguk ketika dia melihat Bai Cheng melihat ke atas dan berkata dengan lemah, "Sepupu tua, detailnya kira-kira sama dengan apa yang dikatakan kakak Fuao. Xiao Yan memang memiliki keterampilan ini. Selain itu, dia juga tahu skill Dou yang lebih kuat. Itu adalah api misterius yang dia gunakan untuk menyerang Luo Hou saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak menggunakannya hari ini." Petik 2. Saya juga pernah mendengar tentang teknik Dou Lotus api itu. Memang sangat kuat tapi sepertinya sangat melelahkan. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin hanya bisa menampilkannya sekali atau 2 kali dalam kondisi puncaknya. Bai Cheng mengangguk dan menjawab, "Bos, kali ini, saya dirugikan karena saya tidak tahu detailnya. Jika kita harus melawannya lain kali, saya pasti tidak akan kalah." Fuao berkata dengan ketidakpuasan yang ekstrim.
Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri? Wajah Bai Cheng tenggelam. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja. Suaranya yang jelas mengejutkan semua orang di ruangan itu sampai mereka tidak berani menyela. Jika kamu tidak memberikan janji itu sebelum bertarung hari ini, aku akan membawa orang untuk menghancurkan Punch Gate dan membuat mereka segera bubar. Namun, kamu, orang bodoh yang sangat memikirkan dirimu sendiri, sebenarnya berani membuat janji seperti itu setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan telah mengalahkan Luo Ho. Sekarang kesepakatan telah disebarkan ke seluruh akademi dalam, bukankah kita akan berakhir dengan bermulut buruk jika kita pergi dan menemukan masalah dengan Punch Gate sekarang? Ada cukup banyak orang di akademi dalam ini yang menunggu untuk melihat kita, geng putih, mempermalukan diri kita sendiri. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja membiarkan ini berlalu begitu saja, bukan? Jika kami bertindak seperti tidak terjadi apa-apa, itu tidak akan menguntungkan reputasi geng putih kami. Fuao hanya bisa melunakkan suaranya karena teguran Bai Cheng saat dia menjawab dengan marah. Bai Cheng mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesap sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, "Kamu sudah berjanji untuk tidak menemukan masalah dengan Punch Gate selama setengah tahun. Oleh karena itu, untuk waktu yang singkat, anggota White Gang harus mencoba untuk menghindari konflik dengan mereka. Kakak sepupu, kamu berpikir untuk meninggalkan kelompok Xiao Yan sendirian selama setengah tahun." Bai San tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemberut setelah dia mendengar ini. Bai Cheng memegang cangkir teh dengan erat dan merenung sedikit sebelum mengangguk. Dia berkata dengan lemah, mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengeluarkan tantangan ke Punch Gate. Petik 2. Bukankah ini terlalu berisiko? Siapa yang tahu perubahan tak terduga seperti apa yang akan terjadi dalam waktu setengah tahun? Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan akal sehat. Bai San berkata dengan suara yang dalam. Bersantai. Bahkan jika mereka menghabiskan setiap hari selama setengah tahun pelatihan ini di Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, mereka akan paling banyak mencapai puncak kelas Dadoushi. Tidak mudah untuk maju ke kelas Dowling. Apalagi aku juga bukan orang bodoh seperti Fuao. Bahkan jika saya memiliki keyakinan mutlak untuk menang, saya tidak akan menjanjikan 1 lawan 1. Pada saat itu semua orang dari White Gang akan bergerak bersama. Saya ingin melihat apakah Punch Gate mereka masih bisa berjuang untuk berdiri. Bai Cheng melambaikan tangannya dan berkata, "Ini." Bai San masih sedikit ragu saat mendengar ini. Selama periode waktu ketika dia tinggal bersama Xiao Yan di hutan, dia telah melihat Xiao Yan menciptakan cukup banyak keajaiban yang menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Oleh karena itu, dia terus memiliki perasaan tidak pasti di dalam hatinya. Ini baru rencana awal. Kami akan memutuskan berdasarkan situasi saat itu. Mintalah seseorang untuk mengamati setiap tindakan dari gerbang Pan ini. Melihat bahwa Bai San masih sedikit gelisah, Bai Cheng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengubah kata-katanya. Baiklah, ini sudah sangat larut. Setiap orang harus mengeluarkan. Besok, saya akan memasuki Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Mungkin akan 5-6 hari sebelum saya keluar. Selama periode waktu ini, kamu, Fuao dan 2 lainnya akan mengurus masalah dalam geng. Bai Cheng berdiri dan memerintah dengan lemah. Iya. Keesokan paginya, saat langit baru saja cerah, lampu di area kediaman mahasiswa baru menyala terang. Banyak sosok manusia keluar dari kamar mereka sebelum akhirnya berbaris rapi di depan paviliun kecil rumah kelompok 4 orang Xiao Yan. Berderak, beberapa saat kemudian, pintu rumah paviliun kecil itu perlahan dibuka. Kelompok 4 orang Xiao Yan perlahan keluar. Mereka berdiri di depan pintu dan memandangi anggota Punch Gate yang bersemangat,
yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, tersenyum tanpa sadar. Meski para member ini saat ini masih tergolong lemah, potensi mereka cukup besar. Selama mereka diberi waktu yang cukup, Xiaoyan percaya bahwa mereka cepat atau lambat akan menjadi orang kuat sejati. Ayo pergi. Karena semua anggota berkumpul, Xiaoyan tidak mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya, dan memimpin bersama Wu Hao, Sun Er, dan Hu Jia saat mereka dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Lebih dari 40 siswa baru mengikuti dari belakang. Di jalan yang menuju ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, para siswa datang dan pergi mengamati sekelompok besar orang yang melewati mereka dengan suara hula. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tercengang. Ketika beberapa dari mereka dengan mata tajam melihat Xiaoyan dan penguasa Suan berat besar yang dia bawa di punggungnya, suara-suara terkejut segera terdengar. Hah, bukankah itu Xiaoyan? Petik 2. Hah, dia tampak cukup tampan. Kedua gadis yang mengikuti di sisinya juga tampak sangat cantik. Hihi, aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung bisa berhubungan dekat dengan mereka. Orang-orang ini pasti adalah Gerbang Pan, dari faksi siswa baru yang telah menyebabkan keributan di akademi dalam belakangan ini, kan? Sepertinya aura mereka cukup bagus. Petik 2. Aku dengar bahkan Fu Ao dari geng putih dipukuli oleh Xiaoyan kemarin. Sepertinya orang ini memang punya kekuatan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Xiaoyan menghela nafas lembut saat mendengar berbagai percakapan pribadi saat mereka lewat. Sekarang, Gerbang Pan, mereka bisa dianggap terkenal di akademi dalam. Namun, kekuatan dan reputasi mereka saat ini tampaknya tidak cocok. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan diskusi yang dilakukan orang-orang di sekitarnya tentang dia dan Pan's Gate. Dia mengeluarkan suara desakan dan kecepatan kelompok meningkat. Setelah itu, mereka membawa sedikit debu saat mereka dengan cepat menghilang di ujung jalan. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang hanya memperlihatkan puncaknya, akhirnya muncul di pandangan mereka. Ketika orang-orang dari Pan's Gate melihat menara yang sangat misterius itu, suara-suara terkejut tanpa sadar muncul satu demi satu. Xiaoyan GG, apakah ini menara pemurnian Ki Langit yang berkobar? Sungguh sangat unik untuk benar-benar terkubur di bawah tanah. Sun Er memandangi menara yang sangat besar itu, dan mengeluarkan tawa lembut yang manis dengan cara yang manis, menarik cukup banyak tatapan terkejut dari para pria yang menunggu di tempat ini. Iya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memimpin semua orang untuk menempati tempat yang tidak terlalu dekat ke depan. Menurut aturan akademi dalam, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar ini memiliki waktu buka dan tutup yang ketat. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan hanya bisa dengan sabar menunggu pintu menara dibuka. Seiring berjalannya waktu perlahan, aliran manusia di sekitar mereka juga menjadi semakin besar. Suara berisik serta aliran manusia yang berkumpul menyebabkan semua orang di Pan's Gate menjadi terkejut. Tidak disangka bahwa akademi dalam memiliki orang sebanyak itu meskipun dengan kondisi yang sangat sulit untuk memasukinya. Tempat di mana kelompok Xiaoyan berada, tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling menarik perhatian. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan dan soal pembentukan Pan's Gate telah menjadi fokus perhatian seluruh Inner Academy selama periode waktu ini. Selain itu, masalah Xiaoyan mengalahkan Fu Ao dan menyebabkan geng putih mundur semakin mengintensifkan penyebaran reputasi ini. Kelompok Xiaoyan duduk bersila karena mereka mengabaikan suara berisik dan berbagai tatapan yang mereka terima di sekitar mereka. Waktu terus mengalir seperti pasir di antara jari-jari. Lebih dari 20 menit sejak Xiaoyan tiba, tiba-tiba ada sekelompok orang yang keluar dari dalam kerumunan. Setelah itu, mereka perlahan berjalan menuju tempat kelompok Xiaoyan berada. Saat sekelompok orang ini berjalan maju, tatapan sekitar berkumpul pada mereka. Setelah melihat pemimpin kelompok ini, tatapan mereka beralih ke tempat kelompok Xiaoyan berada.
Mata mereka terlihat senang melihat kesenangan itu. Suasana yang tiba-tiba menjadi aneh menyebabkan Xiao Yan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah sekelompok orang yang berjalan mendekat dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kepala, hati-hati. Orang itu adalah pemimpin geng putih Bai Cheng. Atai, yang berada di samping Xiao Yan, memasang ekspresi serius saat dia dengan lembut memberitahunya. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan lusinan anggota Pans Get yang duduk bersila di tanah mengeluarkan suara desir saat mereka berdiri dalam persatuan. Banyak tatapan menatap tajam ke kelompok Bai Cheng yang perlahan berjalan. Dalam sekejap, suasana di luar, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, telah berubah agak tegang. Silakan pergi ke. Di bawah tatapan semua orang, kelompok Bai Cheng perlahan berjalan ke arah Xiao Yan. Tatapan mantan menyapu siswa baru yang memiliki aura yang cukup kuat sebelum akhirnya berhenti di wajah kelompok 4 orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan tertuju pada pria di depannya ini, yang penampilannya agak mirip dengan Bai San. Meskipun aura kuat yang dipancarkan dari tubuh orang ini, Xiao Yan tidak merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sepasang matanya tenang tanpa riak sedikit pun. Melihat kelompok-kelompok ini menatap satu sama lain, kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih tenang. Tatapan yang biasa mereka lihat pada kelompok itu dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Aku sering mendengar Bai San menyebutmu. Sekarang saya melihat Anda hari ini, sikap Anda memang luar biasa. Setelah bertukar pandangan dengan Xiao Yan sejenak, wajah yang agak gelap dan serius itu tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati tindakan Bai Cheng. Kegelapan yang terkandung di dalam mata pihak lain juga tertangkap oleh matanya. Dia tertawa lembut dan mengulurkan tangannya di depan semua orang sebelum memegang tangan Bai Cheng. Saat kedua tangan berpegangan satu sama lain, senyum di wajah Bai Cheng tiba-tiba menghilang. Aura yang kuat meletus dari dalam tubuhnya, mengguncang kerumunan di sekitarnya sampai pakaian mereka mengepak. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap diam saat mereka mundur selangkah. Tangan yang digunakan Bai Cheng untuk memegang tangan Xiao Yan juga langsung ditutupi oleh doki yang padat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan lonjakan kekuatan dan rasa sakit yang datang dari tangannya. Doki di tubuhnya beredar dan gumpalan api berwarna hijau ditarik keluar. Akhirnya, itu bergerak melalui vena dan dengan cepat disalurkan ke telapak tangannya. Namun, saat api hendak meninggalkan tubuhnya, Bai Cheng tampak merasakan sesuatu. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Jari tengahnya sedikit menekuk dan segera membentuk busur yang sangat kecil yang sangat menekan telapak tangan Xiao Yan. Kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari telapak tangannya menyebabkan tangan Xiao Yan gemetar. Namun, wajahnya masih sangat tenang saat dia menatap tajam ke arah Bai Cheng di hadapannya. Pukulan tunggal Bai Cheng mengenai lawannya dan Bai Cheng memanfaatkan saat itu, ketika tangan Xiao Yan mati rasa, untuk menarik telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Bai Cheng yang ingin mundur setelah mengambil keuntungan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau keluar dari jarinya dan dengan cepat menangkap tangan Bai San yang sedang ditarik. Melihat bibit api panas yang terbang dengan cepat di atas, mata Bai San sedikit menyipit. Doki tiba-tiba keluar dari telapak tangannya sebelum akhirnya membentuk penghalang doki setengah kaki yang membungkus bibit api di dalamnya sebelum dengan cepat menarik kembali tangannya. Meledak. Mulut Xiao Yan bergerak sedikit saat suara lembut yang dalam keluar dari mulutnya. Bang! Saat suara Xiao Yan terdengar, bibit api berwarna hijau yang dibungkus oleh penghalang cahaya doki tiba-tiba bergetar. Itu tiba-tiba meledak terbuka dengan ledakan teredam. Gelombang api yang tidak lemah menghantam penghalang doki, meledakkannya sampai seperti permukaan danau setelah batu dilemparkan ke dalamnya.
Ini berlangsung sesaat sebelum penghalang cahaya Doqi, yang telah dibangun dengan tergesa-gesa oleh Bai Cheng, akhirnya kewalahan. Itu pecah dengan rapi. Meskipun ledakan api menghancurkan penghalang cahaya Doqi, itu hanya berubah menjadi gelombang api yang menyebar sebelum perlahan menghilang karena energinya benar-benar habis. Bai Cheng, apa yang kamu lakukan? Konfrontasi antara mereka berdua tidak jelas dan cepat. Semua orang bereaksi hanya setelah gelombang api menghilang. Baru kemudian mereka mengerti bahwa dalam sekejap, mereka berdua diam-diam telah bertukar pukulan. Wajah cantik dari Hujia yang berapi-api segera tenggelam saat dia memimpin untuk berteriak dengan keras. Setelah teriakan Hujia, Wu Hao, dan 40 lebih anggota Pans Gate lainnya juga mengambil langkah maju dalam persatuan sambil memasang wajah geram. Mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk bertengkar jika ada sedikit perdebatan. Kenapa kamu begitu cemas? Saya hanya bertukar petunjuk dengan junior Xiao Yan. Apa yang merasa aneh dengan hal-hal seperti ini di Akademi Dalam? Bai Cheng menepuk lengan bajunya dan menjawab dengan senyum tipis. Saya akan memberi Anda nasihat. Karena Anda telah tiba di Akademi Dalam, akan lebih baik jika Anda melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Akademi Dalam. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan di akhir semuanya. Petik 2. Ketika Bai Cheng berbicara, matanya terus menatap Xiao Yan. Maknanya secara alami dipahami tanpa perlu menyuarakannya. Dalam konfrontasi sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebabkan kerusakan padanya, tapi dia dengan tegas memberi Xiao Yan pukulan dengan jarinya. Tentu saja, ada faktor penyergapan untuk itu, tapi dia masih berada di atas angin. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak memiliki harga diri dan tawa yang tidak jelas ketika dia berbicara. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan yang lainnya, menunjukkan agar mereka tidak impulsif. Tangan lainnya ditarik ke lengan bajunya. Saat itu memasuki lengan bajunya, tangannya tanpa sadar gemetar beberapa kali. Pukulan jari Bai Cheng sebelumnya tidak lemah. Jika bukan karena dia mengambil tindakan pencegahan, kemungkinan tangan ini tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Dia telah berada di hadapan Bai Cheng hanya beberapa menit tetapi dengan mempelajari serangan singkat ini dan tipu muslihat yang terakhir, orang ini bahkan lebih jahat daripada Bai San. Jelas bahwa dia memiliki keunggulan dalam kekuatan namun dia masih menggunakan metode serangan diam-diam ini. Tindakan ini dapat menyebabkan orang-orang membencinya, tetapi harus dikatakan bahwa tindakan itu sangat efektif. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Bai San di sisi berlawanan. Sesaat kemudian, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang saat dia dengan lembut berkata, "Senior Bai San memang layak menjadi ahli di peringkat kuat. Dalam hal pukulan jari hari ini, Xiao Yan kurang kompeten. Saya akan mengingat ini dalam hati saya dan semoga senior akan mendapatkannya kembali di masa depan." Petik 2. Bai San tidak bisa membantu tetapi menyatukan alisnya saat dia menatap senyum tipis di wajah Xiao Yan. Tingkat di mana pihak lain menekan emosinya benar-benar melebihi harapannya. Ekspresi tak jelas sombong di matanya perlahan menghilang saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Selama kamu memiliki kemampuan, aku, Bai San akan menunggumu kapan saja. Anda mengatur Fuao dan menyebabkan, geng putih, saya tidak dapat menyentuh gerbang Pan Anda selama setengah tahun. Ini juga bisa dianggap sebagai kemampuan kecil Anda. Namun, saya akan membiarkan Anda membubarkan Pans Gate sendiri setengah tahun kemudian." Petik 2. Saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Akademi Batin menggunakan aturan Akademi Batin sendiri. Tidak peduli apa status Anda di luar atau seperti apa potensi Anda hanya bisa berbaring di tanah sebelum Anda memiliki kekuatan. Namun, kamu tetap berani menjadi sombong ini meski tidak memiliki kekuatan. Anda pasti ingin mempermalukan diri sendiri. Bai Cheng tertawa dingin. Melihat Xiao Yan dengan sengaja ditegur di depan umum oleh Bai Cheng,
ada api berwarna emas samar yang melintas di atas mata cerdas Sun Er di sampingnya. Ada niat membunuh langkah hadir dalam nyala api. Xiaoyan menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di pupil hitamnya yang gelap. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekan Wu Hao di sampingnya. Wajah yang terakhir gelap dan serius sementara Douqi berwarna darah telah menyelimuti tubuhnya. Dia bergumam dengan suara lembut, "Jangan impulsif, kami akan menyelesaikannya di masa mendatang." Wu Hao ragu-ragu saat dia ditekan oleh Xiaoyan. Yang pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menarik diri. Dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, masih sangat sulit untuk bertarung dengan Bai Cheng, yang merupakan bintang 6 yang kuat Douling. Bai Cheng tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarkan kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Bagi orang lain, mencari penghinaan hanya karena tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Apakah ini juga masalahnya jika Anda, Bai Cheng, tidak memiliki kemampuan? Saat Bai Cheng bersiap untuk pergi, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Suara itu tidak asing lagi, wajah Bai Cheng berubah sedikit saat dia dengan dingin berkata, "Han Yue, mengapa Anda menjadi orang yang sibuk?" Petik 2. Kerumunan manusia tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan kecil. Segera, 7 atau 8 sosok anggun berjalan perlahan ke depan. Gelombang keharuman menyebabkan para pengamat di sekitar menguatkan semangat mereka. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Han Yue, yang pernah bertemu Xiaoyan sebelumnya. Beberapa orang di belakang Han Yue semuanya wanita yang mirip. Semuanya memakai lencana berbentuk bulan sabit. Jelas, mereka berasal dari faksi yang sama. Penampilan para wanita ini mungkin lebih rendah dari Han Yue, tetapi dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, mereka masih menarik banyak mata. Di akademi dalam ini di mana pria menempati 3/4 dari seluruh populasi, wanita, terutama wanita cantik, tidak diragukan lagi disambut dengan sangat baik. Saat kelompok Han Yue menampakkan diri, tatapan orang-orang di sekitar segera menjadi jauh lebih panas. Percakapan pribadi terjadi terus-menerus. "Aku hanya tidak bisa menerima melihatmu menggertak sekelompok siswa baru dengan menggunakan statusmu. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi dan bertindak mengesankan di depan Lin Xiuya atau Yan Hao?" Wajah Han Yue masih dingin dan acuh tak acuh, seperti gletser. Dengan kombinasi rambut peraknya yang berkumpul di sekitar pinggangnya dan gaun berwarna peraknya, hanya Sun Er dan Hu Jia di antara semua wanita yang hadir yang dapat bersaing dengan sikap elegannya. "Kamu." Wajah Bai Cheng samar-samar mengungkapkan amarahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Lin Xiuya dan Yan Hao adalah ahli peringkat di 10 besar, peringkat kuat, kekuatan mereka berada di puncak kelas Douling. Faksi di bawah mereka juga merupakan 5 besar dalam akademi dalam. Beraninya dia bertingkah sombong di depan mereka. Meskipun dia memiliki kemarahan di dalam hatinya, dia tidak berani terlalu sombong terhadap Han Yue. Pihak lain tidak lebih lemah darinya terlepas dari apakah itu kekuatannya atau fraksinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Xiaoyan dengan ekspresi gelap saat dia menjawab dengan cara yang agak mengejek, "Jika apa yang dikatakan Bai San benar, kedekatanmu dengan wanita benar-benar sesuatu yang membuat orang iri. Setengah tahun kemudian, saya ingin melihat alasan apa yang Anda temukan." Bai Cheng melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Dia memimpin orang-orangnya saat mereka berjalan menuju menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setengah tahun kemudian, White Gang akan bubar. Xiaoyan perlahan menghirup udara dan berbisik tepat saat Bai Cheng melewati bahu Xiaoyan. Langkah kaki Bai Cheng berhenti. Matanya membawa ejekan dan sikap menggoda saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Aku akan menunggumu. Akan lebih baik jika Anda tidak bersembunyi di balik punggung wanita pada saat itu." Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin orang-orangnya dan meninggalkan tempat ini. Melihat kelompok Bai Cheng pergi, orang-orang di sekitar yang sedang menunggu untuk melihat kesenangan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala karena kecewa.
Han Yue perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Ketika dia melihat wajahnya, yang tetap tenang setelah diejek, dia mendesah pelan dan berkata, "Aku telah memberitahumu kemarin bahwa akan lebih baik jika kamu mencoba untuk tetap rendah hati sebelum kamu menjadi kuat. Pada akhirnya, kamu telah menarik masalah hari ini." Petik 2. Saya tidak disalahkan untuk ini. Orang lain datang untuk menemukan kita, saya tidak bisa begitu saja melakukan apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Segera, dia menangkupkan tangannya ke arah Han Yue dan berkata, "Senior Han Yue, terima kasih telah berbicara untuk Punch Gate hari ini. Jika ada sesuatu yang perlu Anda bantu di masa depan, saya, Xiao Yan pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu." Petik 2. Hal semacam ini, kita bisa membicarakannya di masa depan. Saat ini Anda tidak dapat membantu saya dengan apapun. Han Yue menggelengkan kepalanya. Kata-kata lugasnya menyebabkan Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Buka menara. Sama seperti Xiao Yan memperkenalkan Sun Er dan dua lainnya ke Han Yue, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan kuat di seluruh area yang ramai. Segera, semua suara itu berhenti. Suara berderit pintu menara yang dibuka perlahan bergema. Saat mereka melihat pintu menara dibuka, kerumunan langsung menjadi ribut. Xiao Yan hanya bisa menghentikan perkenalannya, dan mengangkat tangannya ke arah Han Yue. Setelah itu, dia melihat celah pintu yang semakin lebar. Ketika pintu dibuka, kerumunan manusia di luar pintu menara tiba-tiba menyerbu masuk, seperti banjir. Xiao Yan meminjam keuntungan dari sekelompok besar orang saat dia masuk ke kerumunan dan bergegas ke menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setelah memasuki menara, Han Yue membawa beberapa wanita yang bersamanya dan berpisah dengan Xiao Yan karena jalan mereka berbeda. Sebelum pergi, dia mengingatkan Xiao Yan untuk lebih memperhatikan setiap tindakan geng putih. Xiao Yan secara alami menerima niat baik Han Yue di dalam hatinya. Setelah mengawasi punggung mereka sampai mereka menghilang dari pandangannya, dia menoleh ke anggota Punch Gate. Sebelum memasuki menara sebelumnya, dia telah memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati saat pertama kali memanggang dengan Heart Flame. Selain itu, dia juga memberitahu mereka rahasia bagaimana menyelesaikan Heart Flame dengan benar. Oleh karena itu, tidak ada fenomena yang sangat aneh yang terjadi selain tubuh siswa baru menjadi kaku saat mata mereka tertutup rapat dan wajah mereka menjadi memerah. Setelah menunggu hampir 2 menit, Sun Er adalah orang pertama yang membuka matanya. Ada cahaya samar yang menutupi seluruh wajahnya. Jelas, dia mendapatkan cukup banyak setelah Doki disempurnakan oleh kelompok Heart Flame itu. Xiao Yan juga sedikit terkejut karena Sun Er bisa bangun secepat ini. Karena dia sudah tahu bagaimana menyelesaikan Heart Flame, ujian dipanggang oleh Heart Flame untuk pertama kalinya secara alami kehilangan tujuan verifikasinya. Oleh karena itu, standar seseorang menjadi lebih luar biasa semakin lama bertahan juga tidak berguna. Sebaliknya, saat ini, untuk melihat siapa orang yang bisa menghabiskan semua kekuatan gumpalan Heart Flame dan mencapai efek memperkuat doki mereka. Alasan inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dengan kecepatan Sun Er. Di belakang Sun Er tidak mengejutkan Hu Jia. Setelah dia, anggota Punch Gate mulai bangun satu demi satu. Meskipun waktu mereka bangun tidak seragam, jelas dari ekspresi mereka yang bersinar bahwa mereka telah menuai banyak manfaat dari memanggang segumpal Heart Flame. Ternyata, Valen Heart Flame memang memberikan bantuan yang sangat besar saat latihan. Menara pemurnian ki langit yang berkobar ini memang sedikit fantastis. Tidak heran murid-murid yang lebih tua meningkat begitu cepat. Akademi dalam ini benar-benar mengandalkannya, ekspresi terkejut terlihat di wajah Sun Er. Namun, selain kagum, sepertinya ada perasaan lain yang akan sulit dirasakan orang lain. Pelatihan di menara memang memiliki efek mendapatkan efek 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Hu Jia di samping juga mengangguk dengan gembira. Dia berkata, dengan berlatih di menara penyulingan ki langit yang berkobar,
saya pasti akan dapat maju ke kelas Dowling dalam waktu kurang dari setahun. Petik 2. Anggota Pansget lainnya juga bergema dengan wajah gembira. Sikap mereka yang cemas benar-benar terlihat seperti ingin segera mencari tempat duduk dan berlatih. Ini harusnya siswa Xiaoyan, kan? Saat Xiaoyan bersiap untuk membawa semua orang mencari ruang pelatihan, seorang pria paruh baya tiba-tiba dan dengan cepat berjalan ke arah mereka. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan ke arah Xiaoyan. Murid ini memang Xiaoyan. Apakah instruktur memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Ketika Xiaoyan melihat lencana khusus pada pria paruh baya yang hanya bisa dipakai oleh instruktur akademi dalam, dia segera menjawab dengan sopan. Saya diinstruksikan oleh Penatua Liu untuk membawa Anda semua ke ruang pelatihan kelas menengah. Pria paruh baya itu berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar ini. Baru setelah itu dia mengingat ruang pelatihan kelas menengah khusus yang disebutkan oleh Penatua Liu kemarin. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak telah memimpin jalan, instruktur." Tidak apa-apa. Ikuti aku." Pria paruh baya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya secara acak menyapu tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit, berbalik dan memimpin jalan di depan. "Ikuti dia." Xiaoyan melambai ke arah semua orang di belakang dan buru-buru mengikuti instruktur paruh baya di depan. Sekelompok orang mengikuti di belakang pria paruh baya ini saat mereka berjalan menuju area di mana ruang pelatihan kelas menengah berada di dalam menara. Setelah beberapa menit menempuh rute yang berliku-liku, semua orang berhenti di luar ruang pelatihan yang agak tua. Saat mereka melihat ruang pelatihan ini yang tampak agak tua dan rusak dibandingkan dengan tempat lain, kelompok Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi mereka, instruktur paruh baya tahu apa yang mereka pikirkan, dan tertawa tanpa sadar saat dia mendorong pintu dan masuk. Xiaoyan berdiri di pintu, ragu-ragu sejenak sebelum memimpin jalan masuk. Saat mereka masuk ke ruangan, udara dingin yang samar bergerak di sepanjang kaki mereka dan naik dari tempat di mana kaki mereka menyentuh tanah, menyebabkan tubuh kelompok Xiaoyan memiliki perasaan dingin. Cahaya hangat yang redup di dalam ruangan itu tidak terlalu mencolok, juga tidak menyebabkan mereka merasa ruangan itu gelap. Ukuran ruangan itu cukup besar dengan lebih dari cukup ruang untuk menampung 40 orang. Ada platform besar luas di tengah yang ditumpuk dari berbagai potongan batu hitam gelap. Platform itu sekitar 2 inci lebih tinggi dari tanah. Xiaoyan, area batu hitam di tengah adalah area pelatihan. Pria paruh baya itu tersenyum, dan berjalan menuju tepi platform batu hitam. Dia merendahkan tubuhnya dan menunjuk ke beberapa kabel yang terpisah dan tersenyum saat dia berkata, "Setiap orang akan memiliki ruang pelatihan yang cukup. Tempat ini memiliki lekukan yang menonjol keluar. Selama Anda semua menempatkan kartu kristal api Anda sendiri ke masing-masing dan mengaktifkan teknik Qi Anda, akan ada sejumlah api hati yang tak henti-hentinya muncul di tubuh Anda. Setelah itu, Anda semua dapat menggunakannya untuk menyempurnakan Do Qi Anda, memperkuat jalur Qi dan tulang Anda, dan meningkatkan kekuatan Anda." Petik 2. Mendengar ini, kelompok Xiaoyan buru-buru maju dan mengepung tempat itu karena penasaran. Mereka memang melihat bahwa ada area pelatihan individu yang ditarik keluar di platform hitam dengan pewarna yang tidak diketahui. Selain itu, ada soket platform batu yang 1 inci lebih tinggi di area pelatihan ini. Ini adalah hari pertama Anda memasuki menara penyulingan Qi langit yang berkobar untuk berlatih. Oleh karena itu, saya perlu memberitahu Anda semua tentang aturan yang harus Anda perhatikan. Pria paruh baya itu meluruskan tubuhnya, merenung sejenak sebelum melanjutkan, "Meskipun kehalusan menggunakan Heart Flame dapat menyebabkan kecepatan latihanmu melambung tinggi, kamu tidak bisa melupakan makanan atau tidurmu dan hanya berlatih di sini. Ini karena Heart Flame berisi kekuatan api yang keras dan liar. Saat itu memurnikan puing-puing di dalam doki, itu juga menambahkan beberapa kekuatan api liar dan kekerasan ke dalamnya.
Kekuatan liar dan kekerasan dari jenis api ini tidak dapat diselesaikan oleh Doki. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan waktu untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Anda saat ini dan ketahanan Anda terhadap Heart Flame, akan lebih baik jika Anda berlatih setengah hari kemudian beristirahat selama beberapa malam. Melatih dan beristirahat dengan cara ini adalah yang terbaik. Setelah kalian semua berlatih lama di sini, kalian bisa menambah waktu latihan kalian dengan tepat. Jika Anda naik ke kelas Dowling, Anda dapat berlatih selama 4 hingga 5 hari sekaligus di dalam menara tanpa meninggalkannya. Namun, sekarang Anda semua harus mengambil langkah demi langkah dan mengikuti waktu istirahat dan pelatihan yang ditentukan. Jika tidak, Anda hanya akan merusak diri sendiri. Hal semacam ini adalah sesuatu yang kami, di Akademi Dalam, tidak ingin melihatnya. Instruktur paruh baya mengingatkan dengan serius. Kelompok Xiaoyan menganggukkan kepala ketika mereka mendengar pengingat instruktur paruh baya. Instruktur paruh baya tersenyum saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kalian sudah memahami ini, maka kalian semua harus memanfaatkan waktu dan berlatih sebaik-baiknya." Efek pertama kali Anda memasuki ruang pelatihan untuk berlatih akan sangat menonjol. Banyak siswa baru dengan bakat pelatihan yang luar biasa maju satu tingkat dalam pelatihan pertama mereka. Semoga kalian semua bisa melakukannya juga. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar pintu. Xiaoyan merenung sedikit saat dia melihat instruktur paruh baya pergi. Setelah itu, dia berjalan cepat dan mengikutinya. Ketika dia mengirim yang terakhir keluar dari pintu, dia tiba-tiba berbisik, "Instruktur, harap tunggu." Instruktur paruh baya tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sementara dia masih sedikit tertegun, Xiaoyan dengan cepat memasukkan botol giok kecil ke tangannya dan berbicara sambil tersenyum, "Kami memiliki instruktur yang bermasalah hari ini. Ini adalah botol berisi pil obat yang mampu menenangkan dan melatih seseorang. Itu tidak dianggap sangat berharga." Instruktur paruh baya hendak mengembalikan barang yang Xiaoyan tiba-tiba masukkan ke tangannya ketika dia mendengar itu adalah pil obat yang memungkinkan seseorang untuk tenang dan berlatih. Sukacita melintas di matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum menyimpan botol giok saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Anak kecil, yakinlah. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas area ini. Makanya, kamu bisa tenang dan berlatih." Petik 2. Instruktur, terima kasih banyak. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Hohu di masa depan." Instruktur paruh baya itu tertawa dan menjawab, "Kalau begitu, aku yang kecil akan melakukan apa yang kamu katakan meskipun aku tidak pantas mendapatkannya." Xiaoyan menjawab dan tersenyum. "Ah bagus, masuk dan latih. Jangan buang waktu." Hohu terus tersenyum dan berbicara sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan mengangguk, berbalik dan menutup pintu. Melihat pintu kamar yang tertutup, Hohu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Anak kecil ini benar-benar tahu bagaimana bersikap. Lumayan, aku suka dia." Cek, metode pelatihan aneh semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Xiaoyan baru saja memasuki ruangan saat dia mendengar suara Hu Jia. Dia mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa dia berulang kali membelai platform batu berwarna hitam. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan maju dan tangannya dengan hati-hati menyentuh platform hitam. Sedikit kehangatan bergerak di sepanjang jarinya dan menyebar. Di bawah kehangatan yang aneh ini, tampaknya kecepatan Doki yang beredar di tubuhnya menjadi jauh lebih dinamis. Memang sedikit menarik. Semuanya, cari tempat duduk. Mari kita lihat berapa banyak orang di antara kita yang bisa naik ke level yang lebih tinggi di pelatihan pertama kita. Xiaoyan menarik penguasa Suan berat besar dari punggungnya.
Dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya melompat dan dia memimpin dalam mencari tempat yang sedikit di sebelah kiri ruangan. Melihat Xiaoyan memimpin, semua anggota Pans Gate melakukan apa yang diperintahkan. Tubuh mereka bersinar dan masing-masing menemukan tempat latihan. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan duduk di atas panggung batu dengan benar. Dia merasakan kehangatan yang semakin kaya. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dan menjentikkan jarinya. Kartu kristal api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Dia memegang kartu kristal api hijau dengan erat dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya perlahan ke takik di tanah. Dia mendengar sedikit suara berderit saat cahaya redup keluar dari dalam takik. Mengikuti kemunculan cahaya ini, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat bahwa jumlahnya 148 pada kartu kristal api hijaunya berkurang 1. Jelas, ini harus menjadi pengurangan biaya pelatihan 1 hari, yang juga merupakan energi api. Tidak lama setelah energi api dikurangi, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Tangannya membentuk segel pelatihan dan tubuhnya tampak seperti biksu tua dalam meditasi, tidak membuat gerakan sedikit pun. Segera setelah Xiaoyan melakukan ini, Sun Er dan yang lainnya juga memasukkan kartu kristal api mereka ke dalam takik. Dalam sekejap, sedikit suara berderit berulang kali terdengar di dalam ruangan. Cahaya redup menyala pada saat yang sama dan pada dasarnya menutupi cahaya di ruangan itu. Cahaya itu berangsur-angsur meredup dan ruangan, yang awalnya memiliki beberapa percakapan pribadi, perlahan menjadi sunyi. Hanya suara nafas yang stabil dan kuat yang perlahan bergema di seluruh ruangan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.